Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yasha. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita A Record of a Mortal's Journey to Immortality berdasarkan versi novelnya. Perlu diingat, video ini mengandung spoiler untuk kelanjutan cerita di seri Donghua. Di sini saya akan membahas cerita secara lebih mendalam dari sisi novel, termasuk banyak detail penting yang tidak ditampilkan atau hanya disinggung secara singkat di versi Donghuanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar alur cerita anime dan Donghua versi novel. Kalau sudah siap, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Setelah akhirnya bertemu kembali, Nangong Wan menceritakan semua yang terjadi sejak dirinya berpisah dengan Han Li. Ia menjelaskan bahwa setelah mereka berpisah, ia kembali ke sekte bulan bertopeng. Ketika sektenya berhasil memperoleh wilayah baru di negara bagian Beiliang, dia diam-diam pergi ke negara bagian Yue untuk mencari Han Li. Namun kabar yang ia dapatkan sangat buruk. Ia hanya mengetahui bahwa Han Li sedang diburu oleh sekte roh hantu, sementara rincian penyebabnya tidak diketahui. Sebelum sempat mencari informasi lebih jauh, Nangong Wan ditemukan oleh Dao Iblis dan dipaksa kembali ke Aliansi 9 Bangsa. Sejak saat itu, ia benar-benar kehilangan jejak Han Li. Karena tidak pernah mendengar kabarnya lagi, ia mengira Han Li telah meninggal dunia. Perlahan-lahan, iblis batin yang berasal dari perasaannya terhadap Han Li pun menghilang. Selama bertahun-tahun berikutnya, ia berhasil menembus tahap Nascent Soul, menjadi seorang sesepuh sekte bulan bertopeng, dan menjalani kehidupan sebagai kultivator tingkat tinggi, hingga akhirnya mereka dipertemukan kembali hari itu. Mendengar penjelasan tersebut, hati Han Li dipenuhi berbagai macam perasaan. Ia baru menyadari bahwa selama ini Nangong Wan ternyata pernah mempertaruhkan banyak hal demi mencarinya, sesuatu yang sama sekali tidak pernah diketahuinya. Perasaan hangat dan rasa sayangnya kepada Nangong Wan semakin dalam. Setelah beberapa saat terdiam, Han Li kemudian bertanya mengenai Wei Liken, pria yang dikabarkan akan menikahi Nangong Wan. Dengan nada dingin, Nangong Wan menjelaskan bahwa ia pernah bertemu Wei Liken beberapa tahun lalu ketika pria itu sedang bepergian. Sejak awal ia sudah tidak menyukai sifat Wei Liken. Di luar, Wei Liken tampak sebagai pria terhormat dan anggun, tetapi kenyataannya ia hanyalah seorang munafik dan mata keranjang. Bahkan beredar kabar bahwa ia diam-diam menggunakan teknik penyerap yin kepada 8 murid wanitanya sendiri demi memuaskan kultivasinya. Karena mengetahui sifat aslinya, Nangong Wan menolak lamaran Wei Liken berkali-kali. Han Li kemudian bertanya mengapa penolakan itu akhirnya berubah menjadi situasi pernikahan paksa. Nangong Wan tidak langsung menjawab, tetapi terlebih dahulu menjelaskan tentang 3 kultivator jiwa baru lahir terkuat di wilayah langit selatan. Masing-masing berasal dari Dao Lurus, Dao Iblis, dan Aliansi 9 Bangsa. Ketiganya telah mencapai tahap jiwa baru lahir akhir dan hanya selangkah lagi memasuki tahap transformasi dewa. Sementara itu, Aliansi Dao Surgawi hanya memiliki 2 kultivator jiwa baru lahir tingkat menengah yang mengandalkan teknik gabungan untuk menandingi mereka. Nangong Wan lalu mengungkapkan bahwa Wei Liken merupakan keponakan Wei Wuya, salah satu dari 3 kultivator terkuat tersebut. Wei Wuya terkenal sebagai ahli racun yang sangat mengerikan. Dengan sekali lambaian tangan saja ia mampu membunuh lawan tanpa harus menyentuh mereka, sehingga kekuatannya berada jauh di atas kultivator jiwa baru lahir biasa. Han Li langsung menduga bahwa Wei Wuya pasti ikut campur dalam masalah ini. Nangong Wan membenarkan dugaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa setelah tetua agung sekte bulan bertopeng meninggal dunia, posisi tersebut digantikan oleh kakak seperguruannya yang memiliki kultivasi jiwa baru lahir tingkat menengah. Hubungan mereka sejak lama memang tidak harmonis karena sering berbeda pendapat. Setelah Wei Liken beberapa kali ditolak, Wei Wuya secara pribadi menemui kakak seperguruan Nangong Wan. Meskipun Nangong Wan tidak mengetahui isi pembicaraan mereka, sekitar setengah tahun kemudian, tepat ketika dirinya sedang menjalani masa paling lemah akibat teknik inkarnasi esensi wanita, kakak seperguruannya tiba-tiba menahannya dan memaksanya menerima pernikahan dengan Wei Liken. Han Li merasa tindakan tersebut sangat tidak masuk akal karena seorang sesepuh justru menindas murid seperguruannya sendiri. Nangong Wan lalu menjelaskan alasan dibalik semuanya. Sebagai imbalan atas pernikahan itu, Wei Wuya menjanjikan keuntungan besar kepada sekte bulan bertopeng. 6 sekte akan memperoleh kesempatan memperluas wilayah kekuasaan mereka di negara bagian Beiliang, sementara Wei Liken bersedia meninggalkan sekte pikiran mengalir dan bergabung dengan sekte bulan bertopeng setelah menikah dengannya. Demi memperoleh 2 keuntungan besar tersebut, kakak seperguruannya rela mengorbankan kebebasan Nangong Wan. Tanpa meminta persetujuannya, ia langsung mengumumkan kepada dunia bahwa Nangong Wan akan menikah dengan Wei Liken dan mulai mempersiapkan pesta pernikahan, sehingga jika Nangong Wan membatalkannya di kemudian hari, reputasinya akan hancur dan hampir tidak mungkin menarik kembali keputusan tersebut. Han Li akhirnya merasa lega setelah mengetahui bahwa Nangong Wan sebenarnya tidak pernah setuju dengan pernikahan itu. Namun Nangong Wan justru balik bertanya mengapa Han Li tidak pernah mencarinya lebih awal setelah berhasil mencapai tahap jiwa baru lahir. Jika Han Li datang setahun lebih cepat, semua masalah itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Han Li mencoba memberikan penjelasan, tetapi ia sendiri merasa bingung. Ia menyadari bahwa sejak lama dirinya memang memiliki perasaan mendalam kepada Nangong Wan, tetapi sebagai seorang cultivator, ia selalu menekan emosinya dan tidak pernah benar-benar mengakuinya.
Bahkan jika bukan karena kabar pernikahan Nangong Wan, mungkin ia masih akan terus menghindari kenyataan tersebut. Melihat kebingungan Hanli, Nangong Wan berdiri, berjalan mendekatinya, lalu menatap matanya dengan lembut. Ia mengatakan bahwa dirinya sebenarnya mengalami hal yang sama. Sebagai kultivator yang telah hidup selama bertahun-tahun dan mengejar jalan keabadian, mereka terbiasa menekan emosi demi menjaga kestabilan hati dalam berkultivasi. Berbeda dengan manusia biasa yang dapat langsung mengungkapkan cinta mereka dengan penuh gairah, seorang kultivator justru harus mengubur sebagian besar perasaannya agar tidak menjadi penghalang dalam perjalanan kultivasi. Namun ketika mendengar bahwa Hanli ternyata masih hidup, seluruh perasaan yang selama ini ia pendam kembali muncul. Setelah mengucapkan semua isi hatinya, Nangong Wan dengan malu-malu mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Hanli. Hanli pun menumpangkan tangan satunya di atas tangan Nangong Wan. Sentuhan lembut itu membuat keduanya benar-benar memahami isi hati masing-masing. Wajah Nangong Wan memerah, lalu ia buru-buru menarik tangannya sambil menatap Hanli dengan malu. Setelah suasana menjadi lebih tenang, Hanli mulai membahas cara menyelamatkan Nangong Wan. Ia menyadari bahwa meskipun sedang berada dalam tahanan rumah, Nangong Wan tampak sama sekali tidak panik sehingga pasti telah memiliki rencana. Nangong Wan menjelaskan bahwa hanya para petinggi sekte yang mengetahui dirinya ditahan. Murid-murid biasa tidak mengetahui apapun sehingga ia masih dapat menerima jimat pengirim pesan dari keponakan muridnya. Walaupun banyak pembatas dipasang di tubuhnya, hampir semuanya dapat ia lepaskan sendiri kapan saja karena para tetua tidak mengetahui kemampuan sebenarnya setelah ia mencapai tahap jiwa baru lahir. Akan tetapi, ada satu pembatas yang sangat merepotkan, yaitu teknik pengendali jantung yang dipasang langsung oleh kakak seperguruannya menggunakan esensi darahnya sendiri. Sebuah jimat khusus dijadikan pusat kendali pembatas tersebut. Selama jimat itu masih utuh dan berada dalam jarak sekitar 50 km, kakak seperguruannya dapat memaksanya melakukan beberapa gerakan sederhana walaupun tidak mampu mengendalikan seluruh kekuatan sihirnya. Nangong Wan awalnya berencana menunggu hingga beberapa hari sebelum upacara pernikahan dimulai. Saat penjagaan menjadi lebih longgar, ia akan memulihkan seluruh kekuatannya dan melarikan diri sejauh mungkin hingga keluar dari jangkauan jimat pembatas. Namun karena Hanli telah datang, ia ingin menyerahkan masalah tersebut kepada Hanli. Hanli langsung berpikir untuk merebut jimat pengendali dari tangan kakak seperguruan Nangong Wan agar pembatas itu hilang sepenuhnya. Akan tetapi, Nangong Wan menolak gagasan tersebut. Ia mengatakan bahwa kakak seperguruannya adalah kultivator jiwa baru lahir tingkat menengah yang jauh lebih kuat daripada mereka berdua. Menurutnya, pilihan paling aman adalah melarikan diri dan menghabiskan sekitar 10 tahun untuk menghilangkan pembatas secara perlahan. Meskipun demikian, Hanli tetap percaya diri. Ia mengatakan bahwa jika perlu mereka memang akan melarikan diri, tetapi ia tidak akan membiarkan Nangong Wan terus hidup di bawah ancaman pembatas tersebut. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya menyusun rencana. Nangong Wan menjelaskan bahwa kediamannya masih memiliki satu formasi pelindung rahasia yang sangat kuat dan belum ditemukan oleh kakak seperguruannya. Mereka akan memancing kakak seperguruannya datang ke tempat itu, lalu menggunakan formasi tersebut sebagai jebakan. Hanli menyambut baik rencana itu dan mengatakan bahwa ia juga membawa banyak bendera formasi serta pelat formasi hasil buatannya sendiri. Walaupun kekuatannya tidak cukup untuk membunuh kultivator jiwa baru lahir, setidaknya formasi-formasi itu dapat menghambat pergerakan lawan dan memberi mereka keuntungan selama pertempuran. Nangong Wan kemudian mulai memulihkan kekuatan sihirnya dengan menghapus seluruh pembatas biasa yang ada di tubuhnya. Ia duduk bersila, membentuk segel tangan, lalu tubuhnya diselimuti api merah yang perlahan berubah menjadi cakram api besar. Sementara itu, Hanli sibuk memasang berbagai bendera dan plat formasi di seluruh aula. Setiap formasi disembunyikan dengan sangat rapi sehingga hampir tidak mungkin dideteksi tanpa pemeriksaan khusus. Setelah semua selesai dipasang, Hanli merasa masih perlu menambah persiapan karena lawan yang akan mereka hadapi bukanlah kultivator biasa. Hanli kemudian memanggil Silver Moon, roh artefak yang selama ini selalu membantunya. Silver Moon muncul dalam wujud rubah putih kecil dan sempat menggoda Hanli dengan bertanya, apakah Nangong Wan tidak akan cemburu melihat dirinya dipanggil. Hanli hanya mengabaikan candaan itu dan menjelaskan bahwa mereka akan menghadapi kultivator jiwa baru lahir tingkat menengah, sehingga membutuhkan bantuan Silver Moon. Ia kemudian menyerahkan sebuah harta karun kepada Silver Moon dan memintanya menggunakan benda tersebut pada saat yang tepat, agar musuh tidak dapat melarikan diri. Silver Moon memahami tugasnya, menerima harta itu dengan hati-hati, lalu menghilang ke dalam tanah untuk bersiap melakukan penyergapan. Setelah itu Hanli mengeluarkan ribuan kumbang pemakan emas yang telah bermutasi. Dengan menggunakan teknik rahasia, ia mengubah seluruh kawanan kumbang menjadi titik-titik cahaya kecil yang menyatu dengan langit-langit aula, hingga keberadaan mereka sama sekali tidak dapat dideteksi. Mereka akan menjadi senjata rahasia apabila pertempuran benar-benar terjadi. Hanli kemudian memasang sebuah penghalang biru di sekitar Nangong Wan, agar gejolak energi spiritual yang muncul selama pemulihan kultivasinya tidak menarik perhatian siapapun. Setelah semua persiapan selesai, Hanli duduk diam sambil memandangi wajah Nangong Wan yang selama bertahun-tahun selalu tersimpan di dalam hatinya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Hanli tiba-tiba menyadari ada seseorang yang diam-diam mengintip dari luar aula.
Dalam sekejap, ia menghilang dari tempat duduknya dan muncul tepat di belakang seorang murid perempuan berjubah kuning yang sebelumnya mengantar dirinya masuk ke kediaman Nangong Wan. Dengan tenang, Han Li bertanya mengapa wanita itu mengintip mereka secara diam-diam dan apakah ia tidak takut dimarahi leluhur sektenya. Murid perempuan itu panik dan berusaha berdalih bahwa ia hanya khawatir karena Nangong Wan tidak kunjung keluar. Akan tetapi Han Li langsung membongkar kebohongannya. Ia mengetahui bahwa wanita itu bahkan menggunakan jimat roh penyembunyi tingkat tinggi agar keberadaannya tidak terdeteksi, sesuatu yang mustahil dimiliki murid biasa tanpa tujuan khusus. Han Li memerintahkan wanita itu untuk ikut bersamanya dan menunggu keputusan Nangong Wan mengenai hukuman yang pantas. Namun karena ketakutan, wanita itu langsung menghancurkan sebuah jimat pelarian dan berusaha kabur dengan kecepatan tinggi menyusuri lorong. Han Li sama sekali tidak mengejarnya. Ketika wanita itu baru berlari sekitar 30 meter, kabut merah muda tiba-tiba keluar dari dinding dan langsung menyelimutinya. Cahaya pelindung di tubuhnya seketika hancur. Kesadarannya menghilang, lalu ia jatuh pingsan ke lantai. Pada saat yang sama, Silver Moon muncul dari balik dinding sambil tersenyum puas. Ternyata sejak awal Han Li telah menempatkan Silver Moon sebagai penyergap rahasia, sehingga siapapun yang mencoba melarikan diri tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk lolos dari jebakan yang telah mereka persiapkan. Setting Sun Hall merupakan kediaman resmi Tetua Agung Sekte Bulan Bertopeng yang telah digunakan selama beberapa generasi. Tempat ini dipenuhi energi spiritual yang sangat kuat dan dilindungi oleh berbagai lapisan formasi serta batasan yang sangat rumit. Tanpa izin Tetua Agung, hampir tidak ada seorang pun yang dapat mendekati tempat itu. Pada suatu hari, sebuah jimat transmisi suara berbentuk cahaya merah melesat melintasi langit. Cahaya itu berputar beberapa kali di sekitar Setting Sun Hall sebelum dengan mudah menembus seluruh lapisan pertahanan seolah-olah penghalang itu tidak ada sama sekali. Cahaya merah tersebut kemudian memasuki sebuah ruangan tempat seorang wanita cantik berwajah pucat sedang bermeditasi. Wanita yang tampak masih berusia awal 20-an itu memancarkan aura dingin yang kuat. Setelah membuka matanya, ia menangkap cahaya merah itu, mendengarkan isi pesan di dalamnya, lalu memadamkan jimat tersebut. Ia merasa heran karena Nangong Wan yang selama ini selalu keras kepala, tiba-tiba mengundangnya bertemu dengan nada yang sangat lembut. Karena penasaran, wanita itu segera meninggalkan Setting Sun Hall dan terbang menuju kediaman gua Nangong Wan. Tidak lama kemudian, wanita berwajah dingin itu tiba di depan gua tempat tinggal Nangong Wan. Ia mengamati keadaan sekitar dengan saksama dan melihat bahwa semuanya tampak normal. Bahkan formasi pelindung di luar gua masih dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat digunakan. Setelah memastikan tidak ada hal mencurigakan, ia membuka pintu batu dengan segel mantra dan memasuki gua. Di balik pintu, seorang murid perempuan berpakaian kuning langsung memberi hormat kepada Tetua Agung tersebut. Wanita dingin itu memperhatikan bahwa kultivasi murid itu telah meningkat cukup pesat sejak terakhir kali mereka bertemu. Ia menyimpulkan bahwa pil obat yang pernah diberikannya telah berhasil membantu kemajuan kultivasi murid tersebut. Murid itu pun mengucapkan rasa terima kasihnya karena tanpa bantuan pil tersebut, ia tidak mungkin berkembang secepat itu. Setelah itu, Tetua Agung mulai menanyakan aktivitas Nangong Wan selama beberapa hari terakhir. Murid berpakaian kuning menjelaskan bahwa Nangong Wan tidak melakukan sesuatu yang istimewa selain menerima kunjungan seorang murid sekte pada hari itu. Murid tersebut hanya membawa sebuah pedang sihir berwarna perak sebagai hadiah. Namun, anehnya setelah menerima pedang itu, Nangong Wan justru tampak termenung cukup lama dan terlihat tidak senang. Setelah itu, Nangong Wan segera mengirimkan jimat transmisi suara kepada Tetua Agung untuk mengundangnya datang. Mendengar penjelasan itu, wanita dingin tersebut menduga bahwa pedang perak itu kemungkinan merupakan hadiah dari seorang kultivator pengembara yang pernah dikenal Nangong Wan ketika bepergian di masa lalu. Ia tidak terlalu memikirkannya, tetapi tetap memerintahkan murid berpakaian kuning agar terus mengawasi setiap gerak-gerik Nangong Wan secara diam-diam menggunakan jimat khusus yang mampu menyembunyikan pengamatan tanpa diketahui target. Sebagai imbalannya, ia menjanjikan hadiah besar apabila tugas tersebut dijalankan dengan baik. Setelah memasuki aula utama, suara Nangong Wan terdengar lebih dahulu. Dengan tenang, ia mengatakan bahwa dirinya telah mempertimbangkan permintaan Tetua Agung dan bersedia menyetujuinya dengan satu syarat, yaitu Tetua Agung harus berjanji memenuhi permintaannya. Mendengar jawaban itu, wanita dingin tersebut merasa sangat senang karena mengira Nangong Wan akhirnya bersedia menikahi Tetua Wei Liken dari Sekte Pikiran Mengalir demi memperkuat hubungan kedua sekte. Ia langsung mengatakan bahwa syarat apapun akan dipenuhi selama Nangong Wan mau menerima pernikahan tersebut. Namun, saat memasuki aula, ia melihat Nangong Wan hanya duduk tenang sambil memandangi pedang perak di tangannya tanpa menunjukkan tanda-tanda sedang berbicara dengannya. Keanehan itu membuat Tetua Agung mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Baru saja ia hendak bertanya, naluri bertarungnya tiba-tiba memperingatkan adanya bahaya. Dalam sekejap, ia menembakkan cahaya pedang ke arah murid berpakaian kuning yang berdiri di belakangnya. Namun, murid itu hanya tersenyum aneh sebelum tubuhnya menghilang ke dalam tanah menggunakan teknik pelarian bumi. Yang tertinggal hanyalah pakaian kuning kosong sebagai umpan. Menyadari dirinya telah masuk ke dalam perangkap,
Tetua Agung segera berusaha melarikan diri menuju pintu keluar aula, namun sebuah pedang raksasa berwarna biru tiba-tiba meluncur ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Ia langsung mengeluarkan cahaya es dari ujung jarinya untuk menghentikan serangan tersebut. Benturan keras pun terjadi hingga memaksa kedua belah pihak mundur beberapa langkah. Setelah cahaya pedang besar itu menghilang, puluhan pedang terbang berputar di udara dan membentuk sosok seorang pemuda yang ternyata adalah Han Li. Saat mengetahui bahwa Han Li adalah seorang kultivator jiwa baru lahir, Tetua Agung sangat terkejut karena belum pernah melihatnya sebelumnya. Ia segera menuntut penjelasan kepada Nangong Wan mengenai identitas pria tersebut sekaligus keberadaan murid berpakaian kuning yang ternyata hanyalah penyamaran. Bersamaan dengan itu, ia mengeluarkan sebuah medali pembatasan jantung berlawanan, yaitu harta yang dapat mengendalikan kehidupan orang lain melalui pembatasan khusus. Ketika melihat benda itu, Han Li langsung mengenalinya sebagai alat yang sangat berbahaya. Tetua Agung memperingatkan Han Li agar tidak ikut campur dalam urusan internal sekte bulan bertopeng. Ia bahkan mengancam bahwa 6 sekte akan memburu Han Li apabila tetap membantu Nangong Wan. Namun, Nangong Wan dengan dingin membalas bahwa ia juga memiliki banyak teman di 6 sekte. Jika para tetua mengetahui bahwa Tetua Agung memaksanya menikah dan bahkan menggunakan medali pembatasan jantung berlawanan untuk mengendalikan dirinya, maka Tetua Agung sendirilah yang akan berada dalam bahaya. Nangong Wan juga menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun kepada kakak seperguruannya untuk mengaktifkan medali tersebut. Selesai berkata demikian, Nangong Wan langsung memanggil harta sihir andalannya, cincin burung vermilion, sebuah cincin api yang memiliki kekuatan luar biasa. Melihat perundingan gagal total, Tetua Agung segera mengeluarkan sepasang pedang yin yang, yaitu 2 pedang terbang kuno yang sangat langka. Pedang putih memancarkan energi dingin yang membekukan, sedangkan pedang hitam mengandung panas membara serta kobaran api hitam. Kedua pedang itu membentuk penghalang pelindung yang sangat kuat di sekeliling tubuhnya. Pada saat yang sama, ia mencoba mengaktifkan medali pembatasan jantung berlawanan. Menyadari bahaya tersebut, Han Li segera menyerang lebih dahulu. Ia membunyikan lonceng peraknya sehingga gelombang suara spiritual mengguncang seluruh aula. Bersamaan dengan itu, Han Li mengaktifkan formasi pembatas di aula sehingga benang-benang cahaya merah dan biru muncul dari segala arah untuk mengurung Tetua Agung. Walaupun gelombang suara berhasil ditahan oleh penghalang pedang yin yang, formasi pembatas tetap berhasil menyelimuti lawannya. Memanfaatkan kesempatan itu, Nangong Wan melancarkan serangan berikutnya. Cincin burung vermilion berubah menjadi bola api raksasa yang memancarkan tekanan luar biasa. Dalam waktu bersamaan, Nangong Wan diam-diam melepaskan duri pembunuh iblis, sebuah senjata rahasia yang hampir tidak terlihat oleh mata. Serangan diam-diam itu berhasil menembus pertahanan Tetua Agung dan melukainya hingga darah mengalir dari tangannya. Walaupun luka tersebut tidak mematikan, serangan itu berhasil mengganggu konsentrasinya sehingga medali pembatasan jantung berlawanan gagal diaktifkan. Han Li memuji efektivitas duri pembunuh iblis karena mampu melukai lawan yang sangat kuat sekalipun. Tanpa membuang waktu, Han Li mengeluarkan gunung 1000 lapisan, sebuah harta kuno berbentuk gunung hitam kecil. Setelah diberi segel mantra, gunung itu membesar hingga puluhan meter dan jatuh menghantam Tetua Agung. Namun, wanita itu segera mengeluarkan harta kuno lain yang jauh lebih berbahaya, yaitu cermin stasis cahaya. Akan tetapi Han Li sudah mengantisipasi kemungkinan tersebut. Ia memerintahkan gunung hitam melepaskan awan cahaya hitam yang menyelimuti sinar pelangi sehingga kekuatan cermin mulai terganggu. Penghalang Tetua Agung ikut bergetar dan energi spiritualnya menjadi kacau. Untuk mempertahankan cermin, wanita itu bahkan terpaksa memuntahkan ki spiritual biru dari mulutnya agar sinar pelangi tetap mampu menahan gunung 1000 lapisan. Benturan antara dua harta kuno tersebut menghasilkan ledakan demi ledakan yang mengguncang seluruh aula. Melihat lawannya mulai sibuk menghadapi Han Li, Nangong Wan kembali mengendalikan cincin burung vermilion agar melepaskan seluruh kekuatannya. Cincin itu bergetar hebat sambil mengeluarkan suara burung Phoenix dan berusaha melepaskan diri dari sinar cermin stasis cahaya. Untuk sementara waktu, Han Li dan Nangong Wan bekerja sama dengan sangat baik sehingga Tetua Agung benar-benar terdesak. Namun, tidak satu pun dari mereka berani lengah karena masing-masing masih menyimpan kartu truf. Han Li kemudian membuka kantong binatang rohnya dan melepaskan ribuan kumbang pemakan emas. Gerombolan kumbang emas itu memenuhi langit aula seperti awan emas yang mengerikan. Di sisi lain, Nangong Wan mulai melantunkan mantra kuno hingga sebuah penghalang merah besar muncul di atas kepalanya. Penghalang itu memancarkan cahaya merah yang semakin lama semakin terang. Tetua Agung segera melemparkan cermin stasis cahaya ke udara dan mengeluarkan sebuah bendera segitiga kecil sebagai persiapan menghadapi serangan berikutnya. Ketika melihat cahaya merah di atas kepala Nangong Wan, ia langsung mengenalinya sebagai cahaya inkarnasi surgawi, sebuah teknik yang sangat berbahaya dan menguras kekuatan pemiliknya. Ia tidak menyangka Nangong Wan rela menggunakan teknik itu demi melawannya. Meskipun Tetua Agung sempat memperhatikan gerombolan kumbang emas Han Li, ia sama sekali tidak menyadari bahwa serangga tersebut adalah kumbang pemakan emas yang sangat ditakuti para kultivator tingkat tinggi. Nangong Wan lalu memberikan kesempatan terakhir kepada kakak seperguruannya. Ia meminta Tetua Agung menyerahkan medali pembatasan jantung berlawanan dan membiarkan dirinya serta Han Li pergi. Namun Tetua Agung menolak mentah-mentah.
Sebagai gantinya, ia mengeluarkan sebuah pedang kecil berwarna merah darah yang memancarkan aura iblis dan bau darah yang sangat pekat. Pedang itu adalah pedang iblis darah, sebuah harta jahat yang sangat berbahaya karena mampu meningkatkan kekuatan pemiliknya secara drastis dengan risiko serangan balik energi iblis. Nangong Wan langsung terkejut melihat senjata tersebut dan bertanya sejak kapan kakak seperguruannya memperoleh harta terlarang seperti itu. Tetua Agung menjawab bahwa ia sanggup mengendalikan pedang tersebut cukup lama untuk mengalahkan mereka berdua. Sebelum bertarung habis-habisan, ia kembali memberi kesempatan terakhir kepada Nangong Wan agar bersedia menikahi tetua Wei Lichen demi masa depan sekte bulan bertopeng. Jika Nangong Wan tetap menolak, maka ia akan menggunakan seluruh kekuatan pedang iblis darah meskipun harus menanggung risiko serangan balik. Mendengar ancaman itu, Han Li akhirnya angkat bicara. Dengan suara tenang namun penuh ketegasan, ia mengatakan bahwa meskipun Nangong Wan rela mengorbankan dirinya demi sekte, dirinya tidak akan pernah mengizinkan hal itu terjadi. Menurut Han Li, pemaksaan pernikahan tersebut harus dihentikan saat itu juga. Mendengar ucapan Han Li yang memanggil Nangong Wan dengan sebutan akrab Wan Er, Tetua Agung langsung menatapnya dengan tatapan penuh niat membunuh. Ia mulai menduga bahwa Han Li adalah alasan utama mengapa Nangong Wan terus menolak menikahi Wei Lichen selama ini. Walaupun ia mengakui kekuatan Han Li sangat luar biasa dan belum pernah melihat kultivator jiwa baru lahir dengan kemampuan seperti itu sebelumnya, kini ia menganggap Han Li sebagai musuh utama yang harus disingkirkan demi memaksakan kehendaknya kepada Nangong Wan. Han Li dengan tenang menghadapi kakak bela diri senior Nangong Wan yang masih bersikeras melawan. Ia mengatakan bahwa identitasnya tidaklah penting. Yang terpenting adalah wanita itu segera menyerahkan medali pembatasan jantung berlawanan agar mereka dapat membebaskannya tanpa perlu bertarung lebih jauh. Han Li juga menegaskan bahwa ia sama sekali tidak takut pada pedang iblis darah yang menjadi andalan lawannya. Mendengar perkataan itu, wanita berhati dingin tersebut mencibir dan menganggap Han Li terlalu sombong. Menurutnya, jika Han Li benar-benar mengetahui betapa mengerikannya pedang iblis darah, ia tidak akan berani berbicara seperti itu. Ia pun memutuskan untuk membunuh Han Li terlebih dahulu agar Nangong Wan tidak lagi memiliki pilihan selain menyerah. Tanpa ragu, wanita itu menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk esensi darah ke arah pedang merah kecil di tangannya. Setelah membentuk segel mantra, pedang itu langsung membesar hingga sepanjang sekitar 1 meter. Aura jahat dan bau darah yang mengerikan segera memenuhi seluruh ruangan. Wanita itu lalu menggenggam gagang pedang dan mengalirkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam senjata tersebut hingga cahaya merahnya semakin menyilaukan. Melihat lawannya sedang menyiapkan serangan penuh, Nangong Wan langsung menyadari bahaya besar yang mengancam mereka. Ia berteriak kepada Han Li agar segera menyerang lebih dulu sebelum pedang iblis darah selesai diaktifkan. Sambil belum menyelesaikan persiapan cahaya inkarnasi surgawinya, Nangong Wan menunjuk ke kubah cahaya hijau di atas kepala mereka. Kubah itu bergetar hebat lalu memancarkan sinar hijau zamrud yang melesat menuju wanita tersebut. Namun lawannya dengan santai melempar sebuah bendera segitiga yang berubah menjadi kabut hijau pekat untuk menghalangi serangan itu. Saat cahaya zamrud menghantam kabut, seekor naga banjir hijau muncul dari dalam sinar tersebut dan berhasil menerobos kabut. Tetapi kabut hijau itu menempel pada tubuh naga seperti racun yang tak bisa dilepaskan. Nangong Wan langsung mengernyit karena serangannya tertahan, sementara kakak bela diri seniornya justru memperlihatkan senyum puas. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, wanita itu segera mengayunkan pedang iblis darah ke arah Han Li. Tebasan tersebut menghasilkan gelombang pedang ki berwarna merah darah selebar sekitar 3 meter yang bahkan mampu merobek ruang di depannya. Aura jahat yang dipancarkan begitu mengerikan sehingga energi spiritual di sekitarnya ikut tersedot dan menyatu dengan tebasan tersebut, membuat kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Setelah melancarkan serangan itu, sebagian besar tenaga wanita tersebut langsung terkuras hingga wajahnya memerah karena efek samping penggunaan pedang iblis darah, sementara pedang itu kembali mengecil ke ukuran semula. Ketika pedang Qi mendekati Han Li, ia merasakan tubuhnya terkunci oleh tekanan luar biasa. Ia sama sekali tidak mampu menggerakkan jari ataupun menggunakan teknik apapun. Nangong Wan langsung pucat pasi karena mengira Han Li tidak mungkin mampu menghindari serangan mematikan tersebut, sedangkan kakak bela diri seniornya hanya tersenyum yakin bahwa kemenangan sudah berada di tangannya. Namun tepat ketika pedang Qi hampir mengenai tubuh Han Li, terdengar suara guntur yang menggelegar. Kilatan petir emas tiba-tiba muncul dan membentuk jaring besar yang menyelimuti tubuh Han Li. Pedang Qi merah darah itu menghantam jaring petir dengan ledakan dahsyat. Meskipun pedang Qi terus berusaha menembus pertahanan tersebut, ia sama sekali tidak mampu memutuskan benang-benang petir yang tampak tipis itu. Sebaliknya, jaring petir mulai membungkus pedang Qi seperti jaring yang menangkap ikan. Han Li menyadari bahwa meskipun petir penumpas iblis miliknya memiliki kemampuan alami untuk menekan kekuatan jahat, pedang iblis darah ternyata jauh lebih kuat daripada artefak iblis yang pernah ia hadapi sebelumnya. Sepertiga cadangan petir sucinya langsung terkuras hanya untuk menahan serangan tersebut. Tidak ingin situasi berlarut-larut, Han Li segera menembakkan 2 sambaran petir emas yang jauh lebih kuat ke arah jaring petir.
Tambahan kekuatan itu akhirnya berhasil menghancurkan pedang Qi hingga hanya menyisakan kabut merah. Han Li lalu mengendalikan petir emas untuk membungkus kabut tersebut menjadi bola kecil seukuran kepalan tangan, kemudian menyimpannya di telapak tangannya sambil menatap lawannya tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Pemandangan itu benar-benar membuat kedua wanita tersebut terpaku. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa serangan penuh dari pedang iblis darah dapat dipatahkan begitu saja. Di seluruh wilayah surga selatan, pedang iblis darah dikenal sebagai salah satu artefak iblis paling menakutkan. Tidak ada yang tahu apakah senjata itu merupakan harta kuno atau harta iblis, tetapi semua orang mengetahui kedahsyatannya. Pedang itu dapat disimpan di dalam tubuh seperti harta sihir biasa, namun tidak bisa disempurnakan seperti harta karun kuno. Meski begitu, kekuatannya sangat luar biasa. Hampir tidak ada teknik atau harta sihir yang mampu menahan tebasannya karena semuanya akan terbelah menjadi dua. Namun pengguna pedang juga harus membayar harga yang sangat mahal. Mereka harus mengorbankan esensi darah dan vitalitas untuk mengaktifkannya, sementara energi iblis dari pedang akan terus mengotori tubuh mereka. Jika energi iblis itu menumpuk terlalu banyak, pengguna akan kehilangan akal sehat dan berubah menjadi iblis pembunuh hingga akhirnya mati. Karena itulah hanya sedikit artefak iblis seperti ini yang ada di dunia dan semuanya ditakuti oleh para kultivator. Begitu berhasil menghancurkan serangan lawan, Han Li tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada wanita itu untuk menenangkan diri. Ia langsung memerintahkan kawanan kumbang pemakan emas yang sejak tadi bersembunyi untuk menyerbu. Ribuan kumbang emas memenuhi aula dan melesat menuju wanita tersebut. Tersadar dari keterkejutannya, wanita itu segera memuntahkan sebuah pedang kecil berwarna perak dari mulutnya. Setelah membentuk segel mantra, pedang itu berubah menjadi penghalang cahaya perak yang besar. Dalam sekejap, pedang tersebut menembakkan lebih dari 1000 benang pedang Qi perak ke arah kawanan kumbang. Han Li langsung mengenali teknik itu sebagai benang pedang padat, sebuah teknik khas kultivator pedang. Benang-benang tajam itu menghantam kawanan kumbang dan membuat banyak kumbang jatuh berguguran hingga meninggalkan lubang-lubang besar di dalam formasi mereka. Melihat itu, Han Li sempat kecewa karena mengira kumbang pemakan emasnya ternyata belum cukup kuat untuk menghadapi kultivator jiwa baru lahir. Sebaliknya, wanita itu merasa lega dan yakin bahwa hanya dengan beberapa serangan lagi seluruh kawanan kumbang akan musnah. Namun beberapa saat kemudian, semua kumbang yang sebelumnya jatuh mulai bergerak kembali. Mereka bangkit seolah tidak mengalami luka berarti, lalu kembali bergabung dengan kawanan utama untuk menyerang. Han Li langsung tersenyum puas, sementara lawannya kembali terkejut. Pada saat yang sama, terdengar suara burung phoenix yang nyaring dari dalam kabut hijau. Cahaya terang menyebar ke seluruh aula saat bulan merah milik Nangong Wan menerobos kabut tersebut dan melesat menuju penghalang wanita itu. Menyadari situasi semakin buruk, wanita berhati dingin itu memutuskan untuk melarikan diri. Ia mengubah tubuhnya menjadi seberkas cahaya hitam putih dan terbang menuju langit-langit gua. Rencananya adalah keluar dari kediaman gua, memanggil bala bantuan sekte bulan bertopeng, lalu mengaktifkan formasi pelindung sekte untuk menjebak Han Li dan Nangong Wan. Sayangnya, ketika wanita itu hampir menembus langit-langit, serangan bulan merah Nangong Wan terlambat sedikit sehingga hanya menghantam atap tanpa berhasil menghancurkannya. Saat wanita itu mengira dirinya berhasil lolos, tiba-tiba muncul kawanan kumbang hitam, emas, dan perak dari langit-langit yang berkumpul membentuk sebuah perisai raksasa 3 warna dan menghalangi jalannya. Dalam keadaan panik, wanita itu segera mengaktifkan sebuah jimat perak yang mampu menembus berbagai penghalang. Sementara itu, Nangong Wan langsung mengeluarkan bendera merah dari kantong penyimpanannya dan mengaktifkan formasi tersembunyi di dalam kediaman gua. Seluruh aula dipenuhi cahaya merah yang membentuk penghalang raksasa. Jimat perak memang berhasil menembus perisai kumbang. Tetapi ketika menghantam penghalang merah milik Nangong Wan, jimat itu langsung terjebak dan disegel. Wanita tersebut segera melepaskan tebasan pedang Qi putih yang sangat dingin untuk memotong segel itu hingga berhasil membuka celah kecil. Ia kembali mencoba melarikan diri melalui celah tersebut. Namun tepat sebelum berhasil lolos, cahaya ungu tiba-tiba muncul. Sosok Silver Moon muncul dari langit-langit sambil memegang benang awan ungu yang transparan. Benang tersebut telah melilit tubuh wanita itu tanpa disadarinya dan langsung menyeretnya kembali ke dalam aula. Dalam kemarahan, wanita itu mengeluarkan lebih dari 10 tebasan pedang Qi hitam putih serta menyemburkan api hijau ke arah jaring ungu tersebut. Akan tetapi, semua serangan itu sama sekali tidak mampu merusak benang awan ungu sedikit pun. Ketika wanita itu hendak menggunakan teknik rahasia dengan mengorbankan vitalitasnya, Silver Moon hanya tersenyum lalu menarik benang tersebut sambil mengucapkan satu kata, terkunci. Seketika jaring ungu mengencang dan membelenggu seluruh tubuh wanita itu hingga ia tidak mampu bergerak sedikit pun. Dipermalukan seperti itu, wanita tersebut menjadi sangat marah. Cahaya spiritual di tubuhnya melonjak hebat dan mulai berubah kemerahan, tanda bahwa ia hendak menggunakan teknik terakhir yang sangat berbahaya. Silver Moon bersiap melepaskan api sejati matahari giok untuk menghentikannya, tetapi Nangong Wan segera menghentikannya melalui transmisi suara dan berkata agar menyerahkan semuanya kepadanya. Bulan merah milik Nangong Wan segera melesat dan menyelimuti tubuh kakak bela diri seniornya.
Bulan itu berputar terus selama beberapa saat sambil memenuhi aula dengan bayangan merah yang membuat pikiran siapapun yang melihatnya menjadi kacau. Bahkan Hanli yang hanya menyaksikan dari bawah merasakan kesadarannya hampir terguncang oleh kekuatan cahaya inkarnasi surgawi tersebut. Setelah beberapa lama, Nangong Wan akhirnya menghentikan tekniknya. Wajahnya tampak sangat pucat karena terlalu banyak menguras tenaga. Ketika cahaya bulan menghilang, kakak bela diri seniornya masih terikat oleh benang awan ungu, tetapi kini telah kehilangan kesadaran. Energi spiritualnya menjadi sangat tenang dan wajahnya justru memperlihatkan senyum aneh. Nangong Wan menjelaskan bahwa cahaya inkarnasi surgawinya mampu menekan bahkan jiwa baru lahir, sehingga pikiran lawannya untuk sementara tersesat di dalam dunia ilusi cahaya tersebut. Dengan cara ini, ia dapat menyelamatkan kakak bela diri seniornya tanpa harus membunuhnya. Hanli mengatakan bahwa sebenarnya akan jauh lebih mudah jika mereka langsung membunuh wanita itu, tetapi Nangong Wan menolak. Ia menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah ketua sekte bulan bertopeng. Jika ia sendiri sudah memutuskan meninggalkan sekte untuk mengikuti Hanli, lalu ditambah lagi membunuh salah satu tetua terkuat, maka kekuatan sekte akan hancur total. Selain itu, tetua agung sekte bulan bertopeng terdahulu pernah sangat berjasa kepadanya. Menyelamatkan kakak bela diri seniornya dianggap sebagai cara untuk membalas semua budi tersebut, sehingga setelah pergi bersama Hanli, ia tidak lagi memiliki penyesalan terhadap sektenya. Hanli pun memahami alasan itu dan tidak mempermasalahkannya lagi. Nangong Wan kemudian mengambil kembali medali pembatasan jantung, berlawanan dari kantong penyimpanan wanita tersebut. Saat Hanli ikut memeriksa barang-barang di dalamnya, ia menemukan sebuah cincin hitam yang sangat aneh. Setelah membandingkannya dengan cincin identik yang selama ini ia simpan, Hanli menyadari bahwa kedua cincin itu benar-benar sama, meskipun ia belum mengetahui rahasia sebenarnya. Ia pun menyimpan kembali kedua cincin tersebut. Selanjutnya, Nangong Wan memeriksa ingatan kakak bela diri seniornya dengan menyentuhkan tangan ke kepalanya. Setelah selesai, ia menemukan pedang iblis darah dan langsung melemparkannya kepada Hanli. Menurutnya, artefak iblis itu terlalu berbahaya jika dibiarkan berada di tangan orang lain. Karena Hanli memiliki petir penumpas iblis yang mampu menekan kekuatan jahat pedang iblis darah, hanya dialah yang paling cocok untuk menyimpan senjata tersebut. Dengan memperoleh medali pembatasan jantung berlawanan, mengalahkan kakak bela diri senior Nangong Wan tanpa membunuhnya, menemukan cincin misterius kedua, serta mengamankan pedang iblis darah, Hanli dan Nangong Wan akhirnya berhasil menyelesaikan tujuan mereka dan bersiap meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Itulah pembahasan untuk video kali ini. Di video ini, saya hanya membahas alur ceritanya secara garis besar. Jika kalian ingin mengetahui detail cerita yang lebih lengkap, saya sangat menyarankan untuk membaca novel aslinya. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak yang bisa menikmati konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.